Sebentar Pak, ini mau proses scan. Oke, silahkan dimulai, dibuka. Siapa? Hesti semua udah ngumpul, Hes? Sudah Pak, sudah kumpul. Oke, yuk kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah berkumpul pada malam hari ini. Kita pertemuan ya secara daring lagi untuk persiapan MMT. Silahkan kalian bisa ya, sudah masuk Julio. Kalian sudah melakukan survei, kemudian hasil dari survei silahkan kalian tampilkan sehingga bisa menjadi dasar pada saat nanti untuk kegiatan. Dengar aku nggak? Dengar, masuk. Halo. Cek, long 1 2. Suaranya udah masuk Julio. Boleh yang mau di share screen apa? Julio, silakan kalau mau share screen. Julio, kenapa menghilang? Oh, ini Fadila. Fadila silakan. Ya sudah ada Hesti, ada Fadila. Ya silakan. Oh, Julio menghilang lagi. Halo ya Pak, ini refresh Pak. Oh, pakai punya Fadila. Ya monggo silakan. Yang Fadila ini pakai HP, ini lagi proses masuk yang Julio-nya. Ya monggo silakan. Siap. Mohon maaf Pak, sinyalnya agak rewel hijat soalnya. Ya silakan. Siapa yang mau share screen? Hesti di mana nih, Hes? Dil, laptopmu kok muter gitu, Dil? Fadila.
Ini ada di posko, Pak. Yo. Ah, gitu. Kelihatan semua. Udah makan belum? Belum, Pak. Belum. Mau makan jam berapa? Setelah ini, Pak. Hah? Apa? Apa, Hes? Setelah ini, Pak. Oh. Hesti posisinya di mana itu? Di posko, Pak. Iya, maksudnya di posko itu di tempat berbeda sama yang laptopnya Fadila. Oh iya, Pak. Tempat berbeda, ya. Yang Fadila di mana posisinya? Fadila ada di... Ini saya poskonya di Dusun 1. Kalau Fadila di Dusun 3. Iya, Pak. Kita beda posko. Saya begitu ngeliat kalian tuh ngolah data tuh nggak biasa pakai Excel tuh. Itu Pak, kami tuh sebelumnya pakai Excel, namun kan untuk tabulasinya agak susah pakai Excel, jadi kami memakai SPSS biar hasilnya itu lebih mudah untuk dijabarkan. Iya, nggak bisa kamu apa? Tabulasinya susah gimana maksudmu? Ini kan untuk menyingkat waktu Pak, jadi kami menggunakan SPSS gitu Pak. Tapi tadi awalnya Excel, terus sore baru dipindah ke SPSS, Pak. Jadi bisa juga. Excel itu paling sederhana justru. Ya sudah, kamu pakai SPSS ya monggo aja sih. Karena ada nanti begitu gimana ya? Ya harus ketemu masalahnya dulu biar kamu tahu. Maksud saya gini loh. SPSS itu program buat ngolah data yang statistik sampai taraf uji. Sementara kalau datamu itu hanya data deskriptif, ngapain kamu pakai SPSS gitu loh. Maksud saya gitu. Tapi udah jadi ya sudah, nggak apa-apa. Karena biasanya itu tidak dibiasakan pakai Excel. Nah, tergantungnya SPSS. Nah, padahal nanti data itu hanya data deskriptif. Nah, karena nggak bisa ngolah pakai Excel, ya akhirnya Excelnya disalahin. Ya sudah, nggak apa-apa juga. Sebenarnya kami bisa Pak, saya bisa menggunakan Excel, menggunakan rumus, cuma karena dikarenakan jumlah datanya itu banyak, variabelnya banyak, jadi lebih mudah menggunakan SPSS gitu. Tadi juga sudah membuat beberapa variabel menggunakan Excel, tapi lama Pak, jadi pindah ke SPSS begitu. Yo, sakarepmu wis, terserah kamu mau ngomong apa. Yo, silakan presentasi. Ini Pak, mungkin saya mau menjelaskan untuk masalah yang kami temukan yang terlebih dahulu. Yang pertama, kalau dari penuturan kadar nih Pak, banyak yang hipertensi. Namun kemarin dari sampel yang kami ambil itu kebetulan memang banyak yang normal. Tapi untuk lansia itu banyak yang hipertensi begitu. Ini dari hasil yang kami temukan itu yang normal masih banyak. Lalu kalau untuk agama, kebetulan kami di sini dapatnya semua yang Islam. Okay. Untuk kategori EMT sendiri atau status gizi itu
untuk obesitas masih lumayan banyak karena kami juga banyak mengambil sampel untuk lansia, begitu Pak. Jadi masih tergolong tinggi untuk obesitasnya. Ini untuk hipertensi yang tadinya Pak. Untuk yang merokok ini sebagian besar itu masih merokok. Dan yang merokok itu dari bapak-bapak atau dari suaminya, gitu, masih banyak yang merokok. Kalau untuk konsumsi buah dan sayur ini sebagian besar sudah mengkonsumsi setiap hari Pak, karena di sini kan untuk buah dan sayur itu gampang ditemukan. Jadi dari penuturan warga memang setiap hari selalu ada sayur metik sendiri, begitu Pak. Kalau untuk olahraga ini memang masih tidak rutin, masih banyak yang tidak berolahraga 30 menit per sehari. Tapi banyak di sini banyak yang jalan Pak, karena jarak dari rumah ke rumah itu juga lumayan, dan di sini pasarnya itu naik turun, jalannya naik turun, dan juga dari pasar kan di sini deket Pak, itu banyak yang dari rumah ke pasar itu jalan. Kalau untuk konsumsi alkohol sebagian besar sudah tidak. Ini hanya ada satu sampel yang kami temukan di rumahnya ada yang mengkonsumsi alkohol. Lalu untuk tingkat stres sendiri, dari semua responden menjawab tidak ada tekanan dan tidak ada stres. Untuk riwayat diabetes mellitus dan yang lainnya seperti PJK dan juga TBC itu sebagian besar tidak mengaku tidak, begitu. Untuk TBC sendiri kami menemukan sekitar 1 sampai 2 orang, ini 2 orang Pak yang ada riwayat TBC, tapi saat kami tanyakan itu sudah sembuh, sudah dapat pengobatan dan sembuh. Jadi hanya riwayatnya saja. Yang COVID juga kami hanya menemukan sekitar 6 orang yang pernah kena COVID, tapi sekarang juga sudah sembuh. Yang kami temukan ini tuh di vaskes Pak yang sedikit bermasalah, karena dari penuturan warga itu banyak yang tidak memeriksakan kesehatannya itu ke puskesmas atau ke posbindu, begitu Pak. Jadi malah lebih banyak kalau sakit seperti hipertensi itu langsung merujuknya ke rumah sakit, atau ke klinik atau dokter. Itu banyak sekali Pak, dari banyak penuturan warga itu seperti itu, karena mereka menilai dari puskesmas itu kurang tanggap dan lebih cepat pelayanannya, dan juga dari segi obatnya sendiri itu lebih baik yang dari klinik, begitu. Dikarenakan di puskesmas sini itu di Kecamatan Somagede hanya terdapat 1 puskesmas, sedangkan di sini itu dan agak jauh, dan jarak di sini itu padat, satu desa itu bisa padat penduduk luas Pak. Itu. Ini apa? Dari ini Pak ada 3 aspek dari pengertian COVID, pemahaman tentang COVID, yaitu ada pengertian, penyebab, dan juga penularan. Itu sebagian besar sudah mengetahui, karena memang dari COVID sendiri kan sudah banyak banyak diedukasikan ke warga, jadi sebagian besar sudah tahu. Hanya ada beberapa yang mengaku tidak tahu, gitu. Ini untuk transportasi umum selama pandemi itu sebagian besar sudah tidak, karena memang dari warga-warga sini itu kebanyakan ini Pak jarang keluar kota, jarang pergi-pergi, dan hanya ke pasar saja, dan itu juga menggunakan transportasi pribadi dan atau jalan kaki. Jadi yang untuk luar kota juga banyak yang tidak. Untuk kegiatan selama pandemi ini sendiri ini masih tinggi ianya, karena di pasar itu kan memang sulit Pak untuk social distancing, dan itu banyak yang mengaku ya paling ke pasar aja sih Mbak, kayak gitu. Tapi ya untuk kumpul-kumpul arisan, untuk kegiatan desa itu sudah menerapkan protokol, dan ada yang di cancel juga. Untuk kontak dengan ODP ini juga tidak, karena sebagian besar memang kasus COVID di sini tuh termasuk sedikit, jadi ya banyak yang tidak berkontak.
di sini juga yang yang tes COVID di di swab itu juga masih sedikit. Kalau tidak ada riwayat atau tidak ada kontak itu memang di sini tidak di swab. Kalau untuk vaksin di sini sudah rata, sudah semua. Oke. Untuk mungkin yang masih belum merata itu untuk yang booster, karena masih ada yang enggan untuk booster gitu Pak, karena dari beberapa yang saya tanya itu kenapa kok masih belum mau booster, itu katanya karena dengar rumor-rumor kalau booster tuh lebih nanti lebih sakit gitu loh Pak, lebih efeknya lebih terasa, jadi masih ragu untuk booster. Dan beberapa sampel yang kami temukan itu tidak boleh vaksin karena ya, jadi ada yang punya penyakit jantung, hipertensi, ibu hamil, dan juga kemarin saya menemukan satu yang alergi vaksin, jadi memang tidak diperbolehkan untuk vaksin. Sebagian besar memang di sini sudah vaksin Pak, jadi untuk kesediaannya juga sudah pasti mau. Dan untuk protokol kesehatan dasar seperti mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak itu sudah paham, sudah tahu, dan sudah dilaksanakan. Untuk tipe rumahnya sendiri banyak yang sudah permanen dan milik sendiri, lebih banyak juga yang bangun sendiri ngerti. Untuk jenis lantainya yang paling banyak kami temukan itu dari tegel atau ubin. Lalu untuk ventilasinya itu ada Pak, di setiap rumah itu rata-rata sudah ada. Untuk pencahayaannya juga terang dengan jumlah lampu yang sesuai. Kalau jarak dari rumah ke rumah itu di sini dekat-dekat, dan ini yang terpisah, yang kami temukan terpisah itu ada di daerah Dusun 3 dan juga dari Dusun 2 yang RT 4 RW 1. Karena memang di sana itu medannya kan naik Pak. Oh ya, Dusun 1 RT 4 RW 1. Karena memang di dua tempat itu kan naik gitu Pak di pegunungan, dan itu rumahnya memang rada jarang-jarang. Yang padat itu yang di bawah yang dekat pasar, yang sekitar pasar itu padat. Kalau untuk halaman itu sebagian besar sudah dimanfaatkan untuk kebun dan kandang yang paling banyak kami temukan. Oke, karangan halaman. Kalau sumber air minum di sini yang paling banyak digunakan itu ada pump dan sumur, walaupun memang untuk pump sendiri sudah ada, tapi masih banyak yang memilih untuk tetap memakai sumur karena sudah terbiasa gitu loh Pak. Untuk pump sendiri kami kemarin sudah bertanya, itu sekitar baru 1,5 tahunan ada di sini dan sudah sampai ke atas-atas, tapi memang masih banyak yang enggan menggunakan pump. Lalu untuk septic tank ini sebenarnya sudah banyak yang menggunakan septic tank, namun ada beberapa yang kemarin di sampel itu tidak punya septic tank atau sudah punya tapi belum digunakan, seperti itu. Banyak yang lebih langsung dialirkan ke kolam begitu Pak, menggunakan selang, dan nanti itu ikannya juga dikonsumsi sendiri atau dijual gitu Pak. Kalau untuk penampungan airnya sendiri ini lebih banyak yang menggunakan bak. Di sini yang kami sampel itu menggunakan bak, tapi banyak juga yang kemarin mengaku baknya itu belum yang bak dari semen, tapi masih menggunakan bak plastik begitu. Dan sebagian besar itu masih terbuka. Kalau dari kondisi airnya sendiri, warga-warga ini mengaku tidak ada keluhan sama sekali, walaupun kami kalau orang untuk di Dusun 2 sendiri itu banyak warga yang mengatakan jika dari air sumur itu berwarna kuning, agak keruh, jadi mereka beralih menggunakan pump. Lalu untuk menguras itu sudah sebagian besar seminggu sekali.
dari pengolahan sampah memang di sini lebih banyak yang dibakar Pak, walaupun kemarin waktu kami survei itu masih ada kali-kali yang itu sungai yang masih banyak sampahnya. Kemarin kami juga menemukan ada beberapa kartu yang membuang sampahnya itu masih di sungai Kak, karena mereka tidak bisa lebih membuang sampah dan lebih dekat dengan sungai. Lalu untuk ini Pak, pembuangan sampahnya itu sudah lumayan jauh dari rumah sebagian besar, namun banyak juga yang masih hanya di halaman samping atau belakangnya saja, dan itu kurang dari 5 meter. Kalau untuk gangguan sampahnya sendiri itu mengakunya tidak ada karena memang sebagian besar kan sudah rada jauh dari rumah gitu. Ya, kalau untuk karena di sini juga sebagian besar dekat dan juga ada hewan peliharaan, dan itu mungkin banyak yang mengaku ada bau dari kandang. Kalau untuk ini dari balita itu sebagian besar sudah mendapatkan vitamin A. Lalu ini ada yang mengaku tidak mau diberikan vitamin A karena merasa dari vitamin A itu tidak ada manfaatnya, gitu Pak. Kalau untuk jenis jamban di sini sudah memakai leher angsa semua dan sudah dibuang ke septic tank, dan juga ya, sebagian besar ada yang ke kolam. Di sini yang paling banyak itu ada ayam dan kambing Pak yang dibudidayakan, diternakan, ya dipelihara. Kalau untuk sarana kesehatan yang ada di sini itu ada puskesmas, posyandu, dan juga praktek swasta Pak. Untuk kliniknya di sini tuh banyak sekali, dan itu memang lebih banyak digunakan warga daripada puskesmasnya sendiri. Sebelum dibawa ke puskesmas atau ke sarana kesehatan yang lain itu banyak yang masih menggunakan obat warungan, di apotek ini nih. Kalau dari pendanaan kesehatan sendiri banyak yang menggunakan KIS dan juga Jamkesmas nih. Kalau di sini banyak yang menjadi buruh Pak, buruh harian atau petani, itu yang mayoritasnya, dan juga wira swasta. Ada sedikit. Kalau untuk penghasilan separuhnya sudah mengaku lebih dari 1 juta. Kalau keamanannya di sini tuh ini Pak, ada siskamling di beberapa RT, dan juga sudah ada dari pihak kepolisian dan juga TNI. Tindak kriminal tidak ada 1 kasus pencurian. Kalau untuk kegiatan dari politiknya ini banyak yang menggunakan poster, baliho, dan spanduk. Untuk pemilihan perangkat desanya semua warga sudah berpartisipasi. Dan sebagian besar di sini sudah memakai HP Kak. Untuk rekreasinya sendiri lebih banyak yang jarang-jarang 1 bulan sekali atau bahkan 1 tahun sekali saja waktu lebaran biasanya. Ini untuk data yang balita, memang untuk sebagian besar yang kami sampel itu secara spontan.
Untuk imunisasinya sendiri ini banyak yang imunisasi dasar pelengkap, maaf ini untuk yang 78,57 ini nanti kami edit lagi karena sebenarnya ini tidak ada yang tidak memiliki balita. Dari sampel ini ada yang mengaku belum mendapatkan imunisasi karena untuk imunisasi sendiri kami kemarin mendapatkan beberapa sampel. Ibu balita mengaku belum mendapatkan vaksin IPV dikarenakan belum tersedia dari pemerintah dan memilih untuk vaksin berbayar di rumah sakit gitu Kak. Untuk ASI itu banyak yang menggunakan ASI, banyak yang memberikan ASI. Lalu ada beberapa yang tidak memberikan ASI karena lain hal Pak, ada yang tidak keluar, ada yang memang lebih memilih untuk menggunakan susu formula. Mungkin yang bisa menjadi sorotan itu yang usia MPASI ini Pak, karena masih ada yang memberikan MPASI itu dari usia 4 bulan, ada juga yang setelah 15 bulan baru diberikan MPASI, yang sebelumnya hanya menggunakan ASI dan susu formula. Begitu, mungkin ini yang nanti bisa kami masukkan ke program Posyandu yang sudah kami rencanakan juga. Ini yang tadi untuk alasannya yang tidak memberikan itu mengaku tidak bermanfaat, tidak tahu manfaatnya apa. Lalu untuk kepemilikan KMS ini dari semua data yang kami sampel sudah memiliki KMS. Dan sudah setiap bulan dibawa ke Posyandu. Ini untuk yang remaja itu sebagian besar sudah makan teratur. Kalau untuk remaja sendiri ini kami hanya menyampel sedikit Pak, karena yang kami dapatkan itu hanya sedikit. Dan dari sampel yang kami temukan itu masih ditemukan yang remaja itu mulai merokok Pak, dan itu yang kami temukan itu usianya sudah di akhir remaja sekitar 17-18 tahun, dan itu sudah mulai coba-coba gitu Pak, menurut penuturan dari orang tuanya juga. Seperti itu mungkin yang bisa kami sampaikan dari hasil ini. Yang nantinya akan menjadi program itu dari yang balita. Mungkin nanti bisa diteruskan juga dari yang di rumah di posko satunya. Ini berarti hanya grafik hasil baru penjaringan ya, belum dibuat skala prioritas ya? Masih dalam proses Pak untuk prioritas masalahnya. Nah, berarti malam ini cuma paparan kaitannya hasil penjaringan toh, belum diolah datanya. Padahal besok malam kalian ini udah persiapan, terus hari Rabunya sudah kaitannya MMD. Ini berarti belum diolah.
Ayo coba tolong dikasih tanggapan ini. Saya pikir malam ini nih kalian sudah selesai ngolah data, kemudian kalian sudah urutkan dari data itu, diprioritaskan, kemudian dengan dasar prioritas itu kalian memaparkan untuk materi PowerPoint yang akan disampaikan pada saat nanti MMD, karena itu yang menjadi bahan untuk kesepakatan. Nggih, Pak. Sebelumnya kami minta maaf terlebih dahulu dari kami sendiri. Dari hari kami itu ada 2 hari yang termotong, Pak, untuk kegiatan pengambilan data, dikarenakan kami diminta untuk ikut di acara warga dan kami juga sempat setengah hari itu ditolak terus, Pak. Jadi kami memang untuk pengambilan datanya sendiri terlambat. Setelah itu kami baru meminta tolong kepada kader, karena sebenarnya kami sudah nembusi gitu, Pak, sudah bilang ke RT juga, namun memang ada beberapa warga yang enggan gitu, kurang kooperatif untuk pengambilan data. Ini terus selesai pengolahannya kapan? Jadi bayangan saya tuh malam ini kalian tuh sudah siap buat ini hasil kasarnya, kemudian ini hasil prioritasnya, kemudian materi PPT-nya itu bisa disampaikan. Ternyata belum semua ini. Kalau misalnya seperti ini masih rekap data, bedanya kamu nyampaikan data dalam bentuk grafik gitu saja. Berarti belum diprioritaskan semua ini. Mana yang mau direncanakan untuk program kerjanya? Kalau diem semua berarti belum siap ini. Jadi gini Pak, ini kan tadi habis mulai dari SPSS Pak, kita sudah tahu Pak prioritas masalah kita, namun belum diolah di tabel gitu Pak. Iya, berarti ya belum. Berarti kan belum kalau misalnya seperti itu. Atau sekarang gini wes, ini semua berarti harus dengar semua ya. Ya, saya kasih kesempatan kalian sampai besok malam. Besok malam link ini akan saya ulangin lagi. Saya mau dapat bukan hanya paparan yang hasil penjaringan kalian hanya berupa grafik seperti tadi. Itu bisa, tetapi hanya kaitannya deskriptifnya yang jumlahnya berapa, dari kondisi itu sebenarnya kamu bisa simpulkan yang utama-utama saja apa, kemudian diprioritaskan. Dasar dari hari prioritas itu kalian bisa memberikan beberapa alternatif. Nah, alternatif itulah yang akan disepakati sebagai program kerja kalian gitu loh, untuk kegiatan kalian selama kegiatan pada tahap pelaksanaan itu. Termasuk sebenarnya kalian juga sudah bisa yang nanti akan dimunculkan peluangnya adalah pada saat expo, harapannya gitu ya. Jadi ini biar efektivitas waktu kalian malam ini sampai besok sore ngelembur ngolah data, sehingga besok malam itu sudah siap. Karena kalau misalnya MMD ditambahin mundur lagi, lah waktu intervensinya itu kalian yang akan berkurang. Tuh. Latihan semuanya ya. Jadi malam ini diolah ya, bukan berarti saya nggak mau dengerin yang hasil satunya, paling ya sama juga, langsung diolah seperti itu ya. Ini kalian udah rugi waktu kalau misalnya Pak kami kemarin ada kegiatan, ya itulah risikonya itu di lingkungan ya seperti itu. Bukan berarti saya nggak mau dengerin alasan kalian, tapi itulah risiko. Padahal sebenarnya kita sudah punya target tuh, targetnya dari awal. Artinya
Yang perencanaan sebelum berangkat saya udah ingatkan itu secara garis besar. Kemudian beberapa hari setelah sampai di lokasi, saya kirimin kontraknya. Ya harusnya sesuai kontrak itu yang harus sudah berjalan, ya. Jadi ini tanggal 13 masih ada waktu. Sampai besok kalian harus ngelembur. Besok malam kita ketemuan lagi. Kalian sudah siap paparan. Itu ya. Semua nyimak ya. Iya Pak. Yap. Ya, jadi ini kaitannya juga bukan berarti saya nggak memperhatikan kondisi kalian, ya karena saya memperhatikan kondisi kalian. Kalau misalnya nanti dibiarkan terus, wah ini bisa nggak jalan, malah tambah repot lagi nanti kaitannya dengan kegiatan yang akan berlangsung. Tuh. Ada pertanyaan untuk untuk tahapan kegiatan MMD yang dari JKG sampai JKG. Ilham sama siapa Ilham? Sama Ella Pak. Nah, itu kan kalian udah punya gambaran konsep MMD bagaimana kaitannya dengan pemberdayaan. Nah, besok betul-betul sudah disiapkan termasuk kaitannya untuk penandatanganan juga fakta integritas atau kesepakatan untuk kegiatan, itu juga harus disiapkan, ya. Kemudian ini Ilham, dengar gak Ilham? Ilham nyimak nggak? Oke. Kemudian Elin ada Elin? Oke, ada. Putri ada. Oke, Sonia. Oke. Zulfa. Saya Pak. Dika. Saya Pak. Oke. Ini kalian yang leader utama, tolong teman-temannya dikasih support. Ya, targetnya besok sore harus sudah selesai. Ya, jadi bukan paparan lagi seperti tadi. Nanti kalau misalnya kalian paparannya seperti tadi, iya, yang berikutnya juga sudah disiapkan sehingga pada saat MMD sudah lancar semua. Gitu ya. Oke, silahkan setelah ini kalian makan malam kemudian lembur. Mau nggak mau, suka tidak suka, itu yang harus dikerjakan. Jelas ya. Kemudian jangan lupa logbooknya dibuat, jangan sampai ada yang terlambat karena itu terpantau. Ada pertanyaan? Ilham. Sudah ketemu sama Pak Lurah? Siap, sudah. Terus yang besok, yang Rabu malam jadi fix habis sisa. Izin masuk Pak. Undangan semuanya sudah disebar. Iya, ya kan. Ini semua ya, komitmen dengar semua ya. Undangan udah disebar. Kalau misalnya besok malam berarti sudah harus siap. Ya, kalau misalnya besok ada penyempurnaan sedikit-sedikit nggak ada masalah. Ya, disiapkan sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Artinya kalau memang ada bisa pakai LCD, alhamdulillah. Kalau misalnya tidak ada, ya pakai lembar balik, ya harus siap. Kayak karton seperti itu harus siap. Sesuaikan dengan kondisi yang ada. Jangan nyari-nyari yang nggak ada. Ya, kondisi di masyarakat seperti itu, ya kalian harus ngatur waktu. Jelas ya? Izin masuk Pak. Tadi kami sudah konfirmasi kepada pihak desa untuk tempatnya tadi di balai desa, dan tadi kami juga sudah tanya mengenai proyektor dan itu ada Pak. Iya makanya Pak Sro juga nggak akan, artinya jangan memaksakan kehendak, dilihat potensi yang ada saja, tuh dikembangkan. Ya, oke. Izin bertanya Pak, apabila kami waktu MMD, apakah keluhan dari warga perlu disampaikan Pak? Misalnya yang apa? Masalah vaskes selalu ada izin masuk Pak. Kemarin kan
waktu pendataan itu kan warganya bilang, ketua RT-nya bilang di sini ada orang yang gangguan jiwa, tapi dari pihak desa sama puskesmas sama dinsos itu belum ada tindakan. Terus bilang ke saya, kalau bisa ya mohon dibantu enggak, siapa tahu nanti bisa gitu. Soalnya saya udah nembusin ke dinsos, sampai sekarang belum ada tindakan. Itu yang ODGJ ada keluarganya enggak itu? Ada keluarganya, tapi Pak RT-nya tuh bilang iya memang ada keluarganya, tapi kan kita dia kan juga punya keluarga, ya termasuknya ekonominya ya kurang mampu gitu Pak. Nah, kayaknya kalau yang keluarganya itu kurang mampu, sudah dilaporkan belum secara hierarki? Artinya dari RT, RW, kemudian ke kelurahan, kelurahan ke kecamatan, sudah dilaporkan belum? Pak RT-nya bilang katanya udah nembusin ke dinsos, tapi belum ada tindakan. Pertanyaan saya tidak terjawab. Keluarganya itu kalau kategorinya tidak mampu, sudah dilaporkan belum oleh Pak RT, ke Pak RW, RW, ke kelurahan? Kalau itu kami kurang tahu Pak. Kemarin Pak RT-nya cuma itu. Jadi ini yang perlu kalian pahamin juga, untuk penanganan ODGJ itu selama keluarga itu tidak terlaporkan, tidak ada misalnya dia menurut pendapatnya Pak RT tidak mampu tapi tidak pernah terlaporkan, ya dinsos ya diem-diem aja gitu loh. Jadi datanya tuh harusnya komplit. Kalau misalnya yang bersangkutan itu memang tidak mampu, ya harusnya terlaporkan. Nah mungkin kalau saran saya bisa sih di hasil dari survei kalian nanti dimasukkan juga ada ODGJ 1 orang dari misalnya, pasti enggak itu keluarga yang tidak mampu, itu kayak gitu. Nah, kalau misalnya izin masuk ya, tadi waktu di balai desa kami juga ketemu itu Pak, orang dinsos, dan orangnya itu bilang bisa kalau misalnya itu tentang ODGJ sama askes sama Jamkesmas disampaikan waktu MMD juga, soalnya di sini warganya itu kurang kesadaran mengenai ODGJ. Bisa dari keluarganya sendiri Pak, misalnya dari dinsos kan sudah di itu Pak, di bebas pasung, lalu tuh udah diobatin juga, namun dari pihak keluarga dan pihak warganya sendiri itu seperti didiskriminasi gitu Pak. Nah iya, tidak memasukkan. Itu boleh dimasukkan, itu tidak masalah gitu loh, tidak masalah. Tapi saran saya yang buat yang ODGJ itu juga, itu kalian juga cari informasi. Artinya jangan separuh-separuh gitu loh maksud saya. Paham maksud saya? Nanti kalau misalnya kalian cuman menyampaikan ini kami ketemu ODGJ keluarganya si A, tapi begitu ditelusur si A-nya siapa, termasuk kategorinya keluarganya apa, itu bisa hanya sebatas omongan saja gitu loh. Bisa itu tetap diterlaporkan, nanti disampaikan, tidak ada masalah. Bahkan kalau pada saat nanti MMD itu memang ada ini dari puskesmas bisa hadir juga, itu justru buat pendukung gitu loh maksud saya. Tapi data kalian juga harus harus lengkap. Artinya kalau misalnya tadi yang bersangkutan kelihatannya keluarganya itu tidak mampu, ya kan, sepertinya. Nah, tidak mampu itu kamu harus punya betul-betul bukti bahwa dia tidak mampu dan dia belum terlaporkan ke RW maupun kelurahan gitu loh. Sehingga nanti hierarkinya tuh dapat dari sisi kegiatan misalnya. Berarti ini kan dari sisi pemerintah setempat, artinya dari RT harus segera melaporkan ke RW ke kelurahan segera harus melapor ke kecamatan, kemudian puskesmas juga ditembusin, kan begitu. Bisa bagian dari solusi nanti seperti itu. Paham maksud saya? Nah, itu harus datanya kalian lengkapin. Jadi jangan hanya sepotong-sepotong.
Karena ODGJ itu untuk penanganannya itu tidak tidak mudah. Kalau misalnya contoh ya sederhananya, kelihatannya dia tidak mampu gitu. Tapi kalau misalnya dari pihak kelurahan aja sudah tahu bahwa oh itu bagian keluarganya yang di sana itu ada yang mampu tapi tidak peduli. Nah, itu Dinsos juga nggak mau turun tangan itu. Itu sampai seperti itu. Makanya datanya tuh harus lengkap. Gitu loh. Kalau misalnya kalian Pak kan nggak mungkin lusurin sama yang pihak yang keluarga besarnya kayak gitu misalnya. Ya sudah kamu ke Pak RT aja. Pak RT nyuwun sewu, ini kondisi keluarganya ini yang kategori tidak mampu ini sudah terlaporkan ke RW atau belum kayak gitu. Kalau misalnya sudah ya nanti bagian kalian nanti kan justru bisa dikoordinasikan dengan RW dan kelurahan, bisa seperti itu. Artinya menjaga juga jangan sampai kalian terlalu seperti mendikte atau menyuruh yang pemerintah setempat juga enggak, tetapi himbauan itu mereka juga akan sadarin gitu loh. Tujuannya tuh itu. Ya, tujuannya itu. Jadi intinya dicek lagi. Kalau dari Pak Surur sih tidak apa-apa, tadi dengan catatan memang harus data lengkap. Kemudian kalau kalian sudah koordinasi dengan yang dinas sosialnya, ya sudah bagus. Syukur-syukur itu tadi dilengkapin, oh memang dia ini layak mendapatkan bantuan, itu seperti itu. Itu ya. Oke, ada lagi yang lain? Mungkin dari teman-teman yang lain. Silakan yang kalau sampaikan. Oh, sebelahnya Elin lapar tuh. Atau sebelahnya Sonia tuh. Wajahmu itu udah keluh-keluh. Itu yang siapa ya? Baju hitam itu yang di laptop yang pakai belakangmu siapa Ilham? Sebelah kanannya baju hitam siapa? Sebelah kanannya. Nah, lesu itu loh, kelaparan itu loh, kelihatan wajahnya. Oh, wato-wato gitu. Oke, itu ya, silahkan ya dilanjutkan. Jadi ini dipending sampai ketemu besok malam, sudah siap untuk PPT-nya juga, termasuk kalau nanti untuk rencana programnya. Itu ya. Tuh. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah ya. Logbook nggak boleh ada yang lupa. Ya. Ya Pak. Siapa? Kalau lupa kena hukuman, nilainya C logbooknya. Waduh Pak. Pak, saya ampun Pak. Lah iya Pak. Loh, sekarang kalau misalnya nggak digituin enak-enakan aja kamu. Nah, kamu itu terbaca sama panitia pusat kok. Ya. Oke. Mungkin itu untuk pertemuan malam hari ini. Jadi kesimpulannya malam ini di pending. Kedua, malam ini ngelembur sampai besok sore. Siap ya? Oke. Siap Pak. Besok malam kita Jadi ketemu besok lagi. tinggal pemaparan Ya besok. prioritas masalah ya Pak. Iyalah, yang hari ini harusnya udah prioritas kok. Yang laporan begitu kan harusnya udah dilewatin tuh. Bukan berarti panel nggak mau denger, harusnya udah dilewatin itu kayak gitu. Oke, baik. Demikian untuk acara malam hari ini. Semoga kalian selalu sehat, ya, dan Amin. bisa tetap diatur waktu istirahat sama waktu mengerjakan soalnya. Sampai ketemu lagi besok malam. Terima kasih. Baik, Pak. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi